Halo Indonesia, apa kabar? Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan kita Gerakan 1000 untuk Indonesia. Jadi ini udah di episode ketiga. Di episode ketiga ini saya ditemanin oleh Elsinta Warau dari Lampung. Els, apa kabar Els? Hai, kabar baik kakak. Yes, thank you. Gimana kabar Lampung ini selama COVID? Apakah ramai juga ataukah sepi juga kalau menjelang buka puasa seperti ini? Sepi kak, karena adanya COVID ini jadi Lampung biasanya itu rame ketika pada saat mau berbuka tuh banyak yang Mm-mm. nyore ngabuburit segala macam. Mm-mm. Sekarang tuh lagi sepi banget gitu ceritanya. Kalau Oke di sana oke. gimana kak? Rame nggak kak? Ya sama sih kalau sesiangan gitu masih relatif sepi. Kalau menjelang buka puasa ya agak sedikit ada pergerakan lah untuk orang ngabuburit gitu ya. Beli untuk kebutuhan buka puasa. Oh ya Els, pada hari ini episode ketiga ini kita mengambil tema garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Jadi di situ ada nanti ada dokter, kemudian ada nurse juga, kemudian ada COVID-19 survivor juga gitu ya. Dan ini selalu kita kolaborasi nih, scientist and musician gitu ya. Nanti juga ada musik, kemudian ada bikers bahkan gitu ya. Dan untuk kali ini di episode yang ketiga, sesi yang pertama ini, Els kita akan ngobrol bareng nih dengan orang-orang yang keren banget nih. Yang pertama ada Mbak Tia Subiakto di Jakarta. Halo Mbak Tia. Halo Mbak Tia. Yeay, beliau adalah seorang komposer gitu ya, sudah dikenal secara nasional. Dan juga yang luar biasa ada Dokter Edi. Halo dok. Halo Waduh, ini dokternya metal ini ya. Mbak Els. Iya. Hai. Dokter Edi ini lebih cocok untuk pegang drummer band metal ini ya. Dari Iya ya. banget kita selain dokter juga untuk Dokter Darmo Edi juga di ya. Jakarta. Kemudian juga ada Mbak Uci dari Halo. Bandung. Ya, dulu beliau musisi di KSP. Kemudian juga ada Mas Iswandiari, seorang biker. Halo Mas. Halo semuanya. Mas Iswandiari sekarang di Jakarta atau di mana nih? Saya di Tangerang sekarang. Oke, di Ya, Tangerang. halo semuanya. Halo, halo semuanya. Ya. Oke. Oke, Nah, oke. Els ini kita akan ngobrol-ngobrol di sesi pertama ini. Jadi yang kita tahu bahwa gerakan 1000 untuk Indonesia ini kita menggalang semangat sebenarnya. Kita mengkapitalisasi semangat, tapi bukan hanya dana atau mungkin bukan hanya tenaga, tapi juga talenta. Jadi kita juga bisa mendonasikan talenta kita. Nah ini ada talenta bermusik, cuman ada talenta menulis gitu ya, filmmaker dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memberikan inspirasi untuk bangsa ini menghadapi COVID-19. Dan yang luar biasa ada sebuah gerakan yang bernama 1000 Harapan untuk Indonesia atau 1000 Hope. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak juga nanti tentang itu. Tetapi kita mau umumin nih Els. Jadi khusus untuk episode 3 ini ada yang menarik nih. Kita nanti akan ada giveaway. Hadiahnya adalah kaos. Ini kelihatan Pak ini. Kaos Nah, ini kaos 1000 ini Gerakan 1000 untuk untuk Indonesia seperti yang aku Indonesia. pakai. Yeay. Dan satunya lagi adalah masker. Masker. Oh, maskernya keren nih. Wow, desainnya Nah, cantik banget itu ya kak. yes. Keren, keren, Syaratnya apa keren. Els? Jadi kita mesti nanti subscribe, kemudian kita juga like dan juga kita Like, komen. komen, Nah, nanti dari komen-komen komen yang yang masuk, menarik betul. Nanti dari tim akan kreatif akan mendapatkan. memilih tuh. Akan memilih Oke. yang keren ada dua tuh. Satu ini, Dua orang satu. pemenang ya kak. Yes, ada dua pemenang. Nanti di akhir acara akan kita umumin. Gitu. Baik. Nah, kita mau balik nih. Tadi aku udah bicara tentang 1000 harapan. Memang sekarang bukan waktunya lagi untuk menyerah atau untuk merasa kalah, sedih. Kita harus punya harapan. Nah, ini di gerakan 1000 untuk Indonesia juga ada 1000 harapan. Nah, dan ini penggeraknya ada kita di sini, tamu-tamu kita ini Mbak Tia Subiakto. Mbak boleh diceritain nih, 1000 hope atau 1000 harapan untuk Indonesia ini berbicara tentang apa dan bagaimana sih cerita awalnya? Monggo. Sebentar, suaranya bisa didengarkah? Suara Mbak Tia? Belum bisa. Belum bisa Belum didengar. bisa. Oke. Ini kali ya, Pak. Ya. Ya. Loh, bisa dengar? Yes, Nah, udah dah. kedengeran. Sip, sip. Berarti emang ininya. Jadi Ya. saya di sini berbicara mewakili Mas Agin Syahriar yang juga penggagas dari gerakan ini dan juga Mas
Dade dan juga Mas Hilman selaku editor dan juga ya ada Dr. Edi di sini. Jadi memang latar belakangnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada waktu awal 2020 ini WHO menyatakan bahwa kita memang mengalami pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan ternyata itu juga berimbas kepada semua bidang, tidak terkecuali perekonomian juga yang seperti yang kita rasakan sekarang. Saya kebetulan bergerak di musik dan di film. Dan saya memang melihat betapa orang-orang film terkena imbas duluan juga. Jadi benar-benar terkena imbas yang syuting sampai diberhentiin, terus tiba-tiba memang proyek ada beberapa yang tertunda. Ya kalau dari Pose sendiri, kebetulan saya penata musik film gitu, memang pekerjaannya adalah proyek-proyek yang tersisa. Jadi bukan proyek baru yang nunggu syuting itu, karena syuting udah tidak bisa lagi, dan terutama semenjak PSBB diberlakukan. Kemudian untuk di musik sendiri, saya juga mendengar teman-teman bersuara gitu dengan memang job atau project yang mereka lakukan untuk live performance, even bukan cuma musisi sih, kayak event organizer. Kebetulan ada adik saya juga punya event, semuanya batal gitu karena ya keadaan seperti ini. Melihat itu, Mas Agil bilang sama saya gitu, aku kepengen berkarya deh untuk ngebangkitin semuanya, membangkitkan semangat dan optimisme semuanya. Aku ingin bermanfaat untuk orang lain. Mas Agil bilang gitu. Saya sebagai istri mengakomodir aja, dan dilalah alhamdulillah. Dilalah alhamdulillah. Dilalah alhamdulillah. Dilalah alhamdulillah. Dr. Edi yang tiba-tiba Dr. Edi juga menyatakan concern atas teman-temannya yang gugur satu-satu gitu. Dan Dr. Edi merasa bahwa dia memang ya nanti diceritakan sama Dr. Edi, dia akhirnya membuat lirik ini mengungkapkan perasaannya. Kemudian ya itu semuanya jalan Allah ya. Kita bertiga akhirnya ketemu dan kemudian menjadi berempat dan menjadi berlima. Dan kita membuat akhirnya setelah digodok dan digodok, kita akhirnya mengeluarkan lagu judulnya Panggilan untuk Indonesia. Which is sebenarnya kita memang tidak punya berupa materi untuk untuk mengcover apa-apa production segala macam. Kita benar-benar kerja berdasarkan hati saja, berdasarkan keikhlasan, dan akhirnya kita membuka peluang dan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berdonasi talenta. Kalau yang mau nyanyi, Hayu nyanyi, yang tiba-tiba aku mau ngisi bassnya, ya udah Hayu sini. Aku mau ngisi drum ya, tapi di rumah aja, ya udah sini gitu. Mbak ada butuh penari latar nggak, Mbak? Ya Hayu. Siapa tahu. Salah satunya juga Mbak Uci, yang Mbak Uci sudah, makasih banget loh Mbak, udah berdonasi talenta untuk Panggilan untuk Indonesia ini. Kami semua senang sekali dan kami sangat terharu sekali bahwa begitu dikumpulin ternyata saya baru sadar bahwa ini ada 150 track vokal. Wah. Itu satu RW loh itu. Karena nggak cuman para artis-artis seniman yang berkolaborasi yang mendonasi, tapi juga ada dari tim medis juga, ada dari presenter juga, ada juga motivator, ada juga pemain film juga ada, filmmaker juga ada, insan film juga. Jadi semuanya bergabung gitu. Dan, luar biasa. dan sampai semalam ada 2 orang keyboardist. Kebetulan memang saya join grup keyboardist untuk bangsa Indonesia. Mereka mau berdonasi, itu udah alhamdulillah banget buat kita. Dan even mixing dan mastering itu juga donasi. Jadi sampai kita menerima 2 sound engineer untuk mixing dan mastering. Saking memang banyak banget sih Mas. Sumpah. Keren banget ya, berarti keren banget ya. Pokoknya kalah pokoknya. Itu aja penyanyinya 1 RT tuh ya. Itu, waduh. Nah ini yang menariknya tadi kalau aku dengar Mbak Tia sampaikan bahwa yang nulis liriknya itu dokter ya. Iya. Beliau Dokter Edi ini ya.
Ya, Wah, ini tersangkanya ternyata di sini. Dokter Edi, kalau boleh tahu, Siap. Dokter Edi kok sempat-sempatnya? Dokter Edi kan juga ada spesialis syaraf, kemudian kuliah ambil hukum ya, setahu saya. Beliau udah magister Siap. hukum, kemudian bisa sempat-sempatnya nulis, kemudian kok bisa Menciptakan ketemu lagu. Mbak Tia, kemudian bisa bener-bener ini. Aku pikir sih ini bukan sesuatu yang kebetulan juga sih. Pasti ada yang di Betul, atas juga betul. menemukan gitu. Tetapi bagaimana bisa ketemunya sampai itu? Nah, sebelum dijawab, aku mau ingetin lagi nih untuk teman-teman, kalau tadi Mbak Tia juga menyampaikan masalah donasi talenta. Nah, donasi talenta, Anda bisa memberikan donasi, ada yang bisa nulis musik, kemudian ada yang bikin film, bikin filmnya, lirik-lirik gitu ya. Kemudian ada juga ingin mendonasikan berupa uang gitu ya, atau donasi dana, bisa nanti melalui rekeningnya Gerakan 1000 untuk Indonesia, dan juga ada barcode nanti akan ditampilkan, nanti tinggal diklik gitu ya, di scan barcode-nya itu masuk dari dana. Oke, nah bagaimana Dokter Edi jawabannya tadi? Siap. Makasih Mas Ilyas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi sebelum wabarakatuh. menjawab, kita sama-sama berdoa dulu untuk pahlawan-pahlawan kita yang Oh, sudah ya. gugur ya karena menghadapi COVID ini. Ya. Emang tidak mudah, tapi kita berharap mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala, Tuhan yang Amin. Maha Kuasa. Amin. 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 Ya. Kalau bercerita tentang sejarah lirik ini, sebenarnya itu pengalaman pribadi saya sebenarnya Mas Ilyas. Iya. Jadi Oh. pada fase awal Maret di mana dinyatakan Indonesia sudah ada positif corona, kebetulan saya selain tenaga medis bekerja di rumah sakit, saya juga pengajar di salah satu universitas fakultas kedokteran di Jakarta. Oke. Itu ada rekan sejawat saya yang meninggal karena Hmm. COVID-19, seorang dokter gigi. Oke. Kemudian juga ada adik kelas saya yang sama spesialis saraf juga yang meninggal. Nah, masalahnya adalah saya sempat kontak erat dengan almarhum ini. Oh. Sehingga pada fase itu saya mengambil keputusan mengisolasi diri di rumah pengungsian. Dalam arti saya nggak kembali ke rumah, karena di rumah orang tua saya itu ada yang usianya 60 tahun lebih, kemudian nanti ada anak-anak. Saya pikir pada fase itu saya harus mengamankan diri saya dan mengamankan orang-orang di Terdekat ya? sekitar saya, terutama keluarga saya. Nah, Oke. selama fase mengisolasi diri, tentu kita sering melihat berita-berita, info-info yang naik turun lah beritanya, yang sifatnya membuat mental kita nggak terlalu bagus karena ya ada kekurangan alat pelindung diri, ada Betul. kurangnya alat periksa ini. Hal itu wajar karena ini sifatnya yang mendadak dan meluas di seluruh dunia. Sedangkan kita belum siap dengan hal yang serba baru ini. Karena ini kan virus baru yang belum ada obatnya sampai saat ini. Ada beberapa obat, tapi itu juga dari penelitian masih belum bermakna hasilnya. Oke. Nah, selama proses isolasi diri tentu saya juga nggak hanya berdiam di rumah. Proses mengajar di Fakultas Kedokteran tetap dilakukan dengan mungkin media online, ya. Namun kalau pelayanan kesehatan, ya jujur saya sempat tidak berpraktek dulu dan itu dalam hati juga saya nggak tega dengan pasien-pasien saya karena mereka juga serba salah, bingung karena semua rumah sakit juga sekarang mulai membatasi praktek dokter dikarenakan alat pelindung diri yang belum lengkap pada saat awal-awal itu. Namun sekarang sudah lengkap sehingga proses pelayanan tetap berjalan. Nah, lirik itu timbul karena mensikapi fenomena sosial yang ada di masyarakat, di mana kita tenaga medis yang berjuang di rumah sakit dengan keterbatasan sarana prasarana, kemudian obat-obatan yang belum lengkap, belum ada obatnya untuk virus ini. Yang terbaik adalah pada fase itu sebenarnya pencegahan tentunya. Mencegah bagaimana supaya virus ini tidak menjemar kemana-mana. Pemerintah sudah melakukan himbauan-himbauan, cuman mungkin belum maksimal karena kan dari 195 masyarakat Indonesia yang usia produktif itu persepsinya belum tentu sama. Sehingga saya terpikir bagaimana kita samakan persepsi ini bahwa kita harus sama-sama melawan virus, memutuskan virus ini supaya tidak menyebar kemana-mana dengan banyak sarana, salah satunya edukasi, misalnya dengan himbauan-himbauan atau dengan seni musik. Akhirnya terciptalah lirik itu
Kemudian setelah itu bingung, ini mana ya? Kalau dokter yang nyanyi kayaknya nggak laku ya. Itu kan kita bisa lihat kasusnya, ada banyak dokter atau tenaga medis yang meninggal, tapi beritanya nggak terlalu heboh dibanding, ya mohon maaf, salah satu musisi atau apa yang meninggal langsung beritanya booming gitu kan. Ya. Sehingga bagaimana itu bisa kita share supaya ini jadi booming, tapi kita melibatkan semua. Karena ini virus kan menyerang semua manusia kan. Betul. Nggak lihat usia, nggak lihat jenis kelamin, nggak lihat status sosial, jabatan, siapapun kena. Bahkan Pak Menteri Perhubungan Iya, pun betul. sempat kena juga kan. Budi Karya Sumadi, betul. Nah, karena itu saya berpikir bagaimana ya ini bisa menjadi suatu sarana mengedukasi masyarakat supaya ini menjadi pemahaman bersama bahwa Iya. kita harus sama-sama. Dan Dan liriknya memang seperti kuat tadi banget ya, tentang harapan, tentang semangat. Itu dokter menulis liriknya langsung gitu berapa hari? Bersemedi khusus 1 hari sebenarnya nggak full lama, atau Mas. 5 menit, 2 menit gitu mungkin? Jadi karena mungkin udah merenung berapa hari gitu kan, dan itu Permenungan. selesai dalam waktu nggak sampai setengah jam lah udah selesai. Untuk liriknya Itu ya. harus liriknya. Dan alhamdulillah ada seorang teman yang mengenalkan ke Mbak Tia. Wah, Ya mungkin cocok. karena niat baik kita semua sama Ya, ya. dan didengar oleh Allah Subhanahu Dari wa taala, atas Tuhan ketemu yang Maha ya. Kuasa, sehingga ketemu karena ya mungkin Allah sayang dengan negara kita Indonesia ini, sehingga membuat kita berkolaborasi ini menciptakan suatu karya yang kita sedekahkan ya, menurut Mbak Tia juga. Iya, Kita iya, semua iya. setuju, Mas Sahrial juga, Mas Agil, Mas Hilman, Mas Dadis setuju bahwa kita harus sedekah nih. Apalagi di bulan Ramadan ini, sedekah itu kan pahalanya Betul, lebih. betul. Dan jadi Dan- kolaborasi yang benar-benar bagus tuh. Gitu. Iya. Ya, Heeh. Inspirasinya dari COVID-19 ini ya Dokter Edi ya. ya Mbak Els. Inspirasi lagunya. Dan juga dari teman-temannya yang kebetulan juga gugur gitu ya. Ya. Itu pasti dalam banget tuh. Nah, ini mengenai kolaborasi ini tadi Mbak Tia sudah membuka bahwa kita bisa sedekah talenta gitu ya. Nah, ini aku juga, dan kebetulan juga ketemu dengan musisi, dan ini sebagai salah satu pengisi lagunya ya, Mbak Urti ya, yang mengisi untuk part lagunya ya. Nah, yang di Bandung. Kedengeran nggak Mbak suaranya? Oh, kedengeran. Oh, kedengeran. Ya, Mbak. kebetulan saya diminta Mbak Uci gimana? untuk bantuin dari Mas Koko. Kamu isi ya, ini contohnya. Gitu. Ya udah, langsung aja saya ini tek vokal di rumah. Oh, tek vokal di rumah ya. Tuh, jalan di rumah, mau di studio. Iya, makanya. Itu Bandung sendiri gimana sih, Mbak? Sekarang Bandung kayak apa emang Bandung? Udah rame kah atau Bandung masih sepi sekarang gitu? Bandung sudah memasuki minggu kedua PSBB ya. Dari tanggal 22 April kemarin kan. Harusnya kan sekarang udah selesai 2 minggu. Cuma kan kayaknya diperpanjang gitu ya. Iya. Ya tentunya berdampaknya sangat luar biasa ke semua sektor masyarakat di Bandung ya. Saya kan punya 2 sektor. Saya musisi juga, saya punya band KSP dan restoran Cafe Halaman. Nah, untuk dari musisinya sendiri udah jelas ya, nggak ada event, tadi juga udah semua event off. Saya udah berapa event cancel gitu ya. Yang seharusnya di bulan April itu ada beberapa cancel semua. Kondisinya seperti itu, jadi kita terima semua, suatu dunia begini ya, mau gimana lagi. Jadi memang kasihan sekali musisi-musisi ini di Bandung juga. Mungkin ya, kalau artis-artis besar kayak di Jakarta gitu, mungkin tabungannya cukup gitu ya. Tapi kalau musisi-musisi Bandung, mungkin itu juga mungkin, belum tahu saya juga. Beberapa kalau di Bandung kan banyak yang main di kafe, mungkin main di mana hanya event wedding atau apa, semuanya cancel. Kan barusan saya di SMS juga ada temen yang masih ada nggak Mbak jatah sembako. Kebetulan saya sama teman-teman di Bandung tuh memang ada, saya udah ada bagi-bagi sembako buat musisi-musisi Bandung gitu ya, dikoordinasikan oleh Asosiasi Musisi Bandung, musisi di Bandung. Jadi kita kebetulan ada dana terkumpul dan juga ada donasi dari orang. Waktu itu bisa nyumbang buat berapa puluh gitu ya. Terus ada dua gelombang, ada lagi satu lagi dari geng-geng lain, tapi musisi juga bikin lagi. Jadi semuanya buat musisi Bandung gitu. Kebetulan basecampnya bagi-baginya dari Cafe Halaman, jadi saya tahu gitu. Dan saya juga yang provide semuanya gitu. Jadi
dari donasi itulah kita membantu, paling tidak membantu napas musisi-musisi Bandung lah gitu ya. Jadi walaupun belum semua nih, masih banyak nih yang antre gitu. Cuma sembako-nya udah habis gitu sementara ini. Iya betul. Kalau ngantrean mah pasti ada. Ya namanya juga berbulan-bulan ya kan. Kalau sembako paling dikasih habis dalam waktu sebentar. Iya. Jadi akan berlanjut terus gitu ya. Kita tinggal siapa lagi nih yang ada donasi-donasi yang mau nyumbang gitu untuk musisi. Dan musisi itu kasihan ya, musisi itu tidak masuk di dalam daftar orang yang disumbang oleh pemerintah. Oh ya? Entah kenapa. Betul. Kita sempat diminta untuk ngisi data apa semua ya. Bagaimana pengaruhnya. Jadi profesinya misalnya gini, yang dapat tuh hanya musisi-musisi yang misalnya setiap bulannya dapat dari main di kafe gitu ya, kan itu kan reguler ya contohnya. Nah kalau yang musisi-musisi yang event-event itu gimana? Tapi itu ternyata cuman omong kosong saja, mohon maaf ya. Isi data tuh sampai berkali-kali, sampai 3 kali dari Pemkot, dari Pemda, semuanya suruh isi semua data dikasih. Kita sebagai teman-teman yang ada di dalam asosiasi membantu, ayo teman-teman ayo isi kita mah berusaha aja ya, belum tahu nih dapat apa enggak, tapi isi aja deh gitu. Tapi sampai saat ini belum ada ini ya. Bantuan buat musisi, belum ada. Memang kalau dari update, saya juga mengupdate itu di Jakarta sendiri kan ada bantuan dari Pemprov, kemudian ada dari yang presiden gitu ya. Memang tidak semuanya juga sesuai, karena jumlahnya memang terbatas gitu ya. Disitulah gerakan 1000 ini masuk gitu ya. Jadi ketika kami juga membagikan di beberapa titik itu, saya tanyakan tuh ke Pak RT. Pak RT ada yang belum dapat belum yang dari Pemprov kemarin? Oh ini belum dapat, kita masuk situ. Kemudian kemarin yang dari presiden turun, oh ada yang belum dapat belum? Nah kalau yang belum dapat kita tambah lagi. Jadi memang mungkin tidak semuanya, belum kali ya, belum. Jadi masih didaftar, harapannya nantinya bisa. Tapi kalau memang katanya tidak masuk di dalam daftar yang dikasih. Oke, kita baru kemarin sore gerakan Rp1.000 kita juga membagikan itu untuk ke musisi melalui asosiasinya. Itu kemarin kita di kantor itu kita sempat ketemu gitu ya, kita bagikan melalui asosiasi masing-masing gitu. Nah, kalau mungkin ini dari musisinya ya, dari segi musisi. Ada 2 sektor kan, ada restoran juga. Restoran pasti tutup tuh, karena nggak boleh tuh. Nah itu ya terpaksa saya layoff karyawan. Nah, ditutup enggak, karena kita masih bisa take away. Masih bisa take away, tapi kan ya berapa sih ya? Karena orang kan datang ke sini kan sebenarnya untuk dine in gitu ya. Dan terpaksa karyawan saya rumahkan sebagian besar. Tinggal berapa orang aja itu dapur lah gitu ya. Itu aja sih dampaknya. Mereka juga aduh kasihan banget tapi gimana, kita juga nggak sanggup kalau misalnya terusin gitu ya. Betul. Nah, kalau itu tadi dari kalangan musisi di Bandung, mungkin dari Mas Isfandiari nih. Mas, kalau dari teman-teman mungkin komunitas di biker atau filmmaker atau di lingkungan Mas Isfandiari gitu, gimana nih kondisi saat ini, apa yang mereka hadapi atau Mas Isfandiari sendiri mungkin punya referensi? Ya, kalau teman-teman motor sih udah ikhlas lah, tidak touring dulu gitu ya. Tapi mereka juga concern lah sama teman-teman yang lain, Niman, sama orang-orang yang berdampak langsung sama virus ini gitu. Mereka biasa, ya kalau anak-anak bikers biasa berdonasi. Kalau yang di klub saya kan ya, MMC Outsider Indonesia tuh, kita bersinergi sama para difabel untuk bikin masker. Dengan startupnya Prime Skill tuh. Saya juga kan ada startup berbasis edutech itu. Kita bikin aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa bersinergi dengan para medical, sama Pak dokter, Kang Edi. Aplikasinya kayak apa tuh Mas Isfandiari? Boleh cerita sedikit? Jadi gini, kemarin kami itu bikin aplikasi virtual reality untuk tutorial. Awalnya kemarin itu tentang ini kan, tentang dakwah virtual untuk para dai-dai di PBNU awalnya. Dai-dai itu melakukan aktivitas virtual reality dengan masa yang jadi ribuan ya. Biasanya kan pendakwah muda paling umatnya paling ada 10, ada 20 gitu kan. Kita bikin virtual reality di Istighosah Kubro di PBNU sehingga pendakwah muda itu bisa berdakwah dengan ribuan umat gitu untuk latihan mental dan segala. Nah, karena di zaman COVID ini kita pengen berkolaborasi dengan tim-tim medical. Kami ingin sih sebenarnya mungkin Dr. Edi atau Dr. Taufik bisa menjadi subjek virtual reality kita untuk mengajarkan kepada para relawan bagaimana menghadapi pasien atau menghadapi tetangga yang kena itu seperti apa menjadi
tutorial di dalam dunia virtual gitu. Karena kan saya anggap kan mungkin lebih aman ya, karena kan tidak langsung ketemu langsung tidak gitu. Jadi mungkin skenarionya mungkin yang ingin saya bayangkan, saya sih perlu input dari para teman-teman medical gitu, bahwa ada dokter yang masuk ke dunia virtual, ditonton di PC sama teman-teman relawan bagaimana menangani misalnya jenazah COVID kah, atau misalnya bagaimana cara kita mengirim tetangga kita dari rumah ke ini seperti apa gitu kan. Tapi dengan cara virtual. Nah ini kita ingin banyak ngobrol sih sebenarnya. Dengan pertemuan ini tuh alhamdulillah bagi saya pribadi tuh ini menjadi jembatan sih. Saya kemarin agak bingung karena tidak banyak berkolaborasi dengan teman-teman medical gitu kan. Saat ada event ini, ada momen ini, jadi saya jadi bisa ketemu sama Dr. Edi dengan apalagi sekarang dokternya rock and roll ini Mas Isfandiari. Kalau musisi lagi dokternya rock and roll ini. Pokoknya nanti habis ini bisa disambung tuh. Karena pasti nggak ada yang kebetulan itu ya, nggak ada yang kebetulan. Karena kemarin saya juga mikir-mikir tuh, ini saya pengen banget bikin aplikasi virtual reality di startup saya tuh tentang ikut sertalah di pandemi ini berdasarkan emang yang kita bisa gitu. Kita kan akan bikin aplikasi virtual reality, augmented reality, ada 3D printer gitu ya. Untuk kebanyakan sih tutorial sama free trial sih. Akan kita semua, jadi mereka bisa, karena kan dunia virtual itu kan sebenarnya mungkin di zaman kita mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan udah benar-benar diperlukan banget gitu. Jadi saya pikir pada saat era lockdown itu emang ada hikmahnya, sehingga orang-orang tidak boleh bertemu secara ketemu langsung gitu kan. Betul. Dengan dunia virtual itu. Nah, di sisi lain sih kalau saya sebagai bikers ya di klub saya itu memang semua chapter tuh melakukan hal yang sama ya seperti yang dilakukan Akang sama Teteh semua sih. Kita concern sama musisi. Kemarin tuh kita bikin, contohnya ya kita bikin kaos bertemakan corona, ada Bye Corona, ada Stay Home segala macam, untuk diproduksi oleh seniman Cukil Art. Seniman Cukil Art itu yang dia era sebelum sablon Kang Teteh. Jadi dia mengukir di sebuah papan itu, ditempelin di kaos. Nah kita kaos itu disebar ke semua teman-teman bikers untuk dibeli untuk income para seniman gitu, seniman Cukil. Jadi itu donasinya berbentuk membeli produk-produk karya mereka, sehingga mereka kan berputar terus tuh karya-karyanya gitu. Nah itu semua juga diikhtiarkan sama teman-teman bikers. Yang kemarin yang sedang dijajakin sih sebenarnya bekerja sama dengan teman-teman di Fable untuk bikin masker. Kita lagi sampling, lagi bikin di beberapa, di Lasem. Ada teman saya tuh, sahabat saya tuh, Nyai Aci itu ketua rakyat di Lasem. Beliau yang mengkoordinasi para di sana untuk bikin barang-barang yang bisa dijual, untuk kita mereka gitu. Nah, kami startup, teman-teman bikers, mungkin teman-teman komunitas saya yang memang dekat-dekat, terutama di Les Bumi PBNU, di teman-teman Banser, di Ansor, juga sama-sama bareng-bareng gitu. Ya apa yang bisa kita kolaborasikan bersama ya itulah yang mungkin bisa kita lakukan. Sama main musik juga kayak Dr. Edi gitu. Wah, ketemu lagi dong musisi. Iya. Els, ada yang mau ditanyain nggak, Els? Aku mau tanya dong dengan Dr. Edi ini. Siap. Aku mau tanya nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar buat Mas Edi untuk dokter dan perawat yang bekerja dengan maksimal dengan segala keterbatasan yang ada? Coba dulu Mas Edi, Dr. Edi. Ya, terima kasih Mbak Els. Tantangan yang terberat sebenarnya adalah mental kita nih ya. Mental kita dalam menghadapi pasien yang kita nggak tahu dia positif atau tidak. Kita mau ke rumah sakit aja mental kita udah, waduh gimana nih ya. Iya, karena sampai saat ini belum ada obatnya. Kemudian alat pelindung diri juga kan, walaupun selengkap apapun di Cina, tetap saja dokternya terkena juga. Sehingga itu yang kita usahakan supaya mental kita itu kuat. Karena kalau kita stres, kita cemas atau apa, imun kita kan turun. Nah, untuk itu gimana caranya mengelola mental kita supaya tetap sehat dengan tentu berpikir yang positif dan melakukan banyak pencegahan dengan ya cuci tangan, kita pakai masker,
social distancing, physical distancing, oke, kemudian jaga jarak itu kan, termasuk distancing itu kan. Itu yang mungkin bisa kita siapkan atau kita perbuat untuk mencegah supaya diri kita tidak tertular atau menjadi sumber penularan bagi orang lain. Ini nggak hanya untuk medis saja, kita berusaha menularkan ke masyarakat juga, karena sebenarnya yang menjadi pahlawan itu sekarang adalah ya kita semua, bukan tenaga medis aja, semua. Dan semua sekarang menjadi tanda kutip dokter masing-masing. Karena dengan pengetahuan kesehatan tentang bahayanya virus ini, mereka menyelamatkan minimal diri mereka sendiri dan keluarga terdekat sendiri. Itu yang paling penting. Oke, wah ini keren banget nih. Budaya untuk semua yang menular kemana-mana sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sehat, dan virus itu nanti bisa kita cegah atau mungkin kita hentikan penularannya sampai ditemukan obatnya. Wah, itu keren banget tuh ya Els ya. Iya, jawabannya kece pari kalau kata aku sih. Apa itu? Terus kalau aku itu jargon aku kece pari kakak. Oh, gitu. Oke. Ya, nah ini dari obrolan kita tadi tuh bisa ini ya, aku lihat semangatnya itu benar-benar ada, dan dari semangat atau dari niatan nawa itu yang baik ternyata Gusti Allah juga menemukan gitu ya. Dari kayak tadi aku dengar ceritanya Mas Isfandiari, akhirnya bisa ketemu dokter juga, beliau ada ide tentang virtual reality gitu ya. Kemudian Mbak Tia bisa ketemu Dokter Edi juga ketika akan membuat sebuah karya seni, dan Dokter Edi menyediakan untuk liriknya, dan juga Mbak Uci juga bisa masuk untuk pengisi suaranya, dan ketemu bareng-bareng di sini. Nah, sebentar lagi kita akan break dulu 10 menit, dan ada teman-teman dari musisi juga ini untuk membagikan karyanya juga untuk menghibur kita gitu, untuk nanti kita berlanjut diskusi. Nanti kita akan ketemu lagi di diskusi barengan di segmen ketiga gitu ya. Nanti kita akan ngobrol diskusi, setelah segmen 2 kita akan ngumpul lagi. Nah, kepada teman-teman sebangsa setanah air seluruh Indonesia, jangan lupa untuk berdonasi, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga kasih komen, karena nanti akan ada giveaway yang keren-keren untuk kalian. Oke, Mbak Tia, Dokter Edi, Mbak Uci, Mas Isfandiari, kita ketemu lagi di segmen 3 ya. Oke, thank you banget. Check it out. See you.